Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di Pelita Pengharapan. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan kesempatan untuk menikmati indahnya pagi hari ini. Mari sejenak kita menenangkan hati di hadapannya. Di tengah segala aktivitas yang menanti hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan penuh ketenangan. Karena kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Biarlah firman-Nya menjadi pelita bagi setiap langkah kita hari ini dan membawa damai sejahtera di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Terima kasih karena kasih setiamu kembali kami rasakan hari ini. Nafas kehidupan, kekuatan, dan kesempatan untuk memulai hari yang baru adalah anugerah darimu. Tuhan, di tengah setiap proses hidup yang sedang kami jalani, baik yang kami mengerti maupun yang belum kami pahami, ajar kami untuk tetap percaya bahwa tangan-Mu sedang membentuk kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Roh Kudus, pimpinlah hati dan pikiran kami saat merenungkan firman-Mu. Lembutkan hati kami agar kami mau diajar, ditegur, dan diubahkan oleh kebenaran-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pagi ini tidak hanya singgah di pikiran, tetapi turun sampai ke dalam hati dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan seluruh aktivitas sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkah, keputusan, perkataan, dan perbuatan kami, supaya semuanya memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai hari ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu pertanyaan sederhana. Pernahkah Anda merasa hidup sedang menggores hati Anda? Seolah-olah ada luka, ada tekanan, ada proses yang terasa menyakitkan. Mungkin saat ini Anda sedang bertanya, Tuhan, mengapa saya harus mengalami ini? Mengapa hidup terasa begitu berat? Jika Anda sedang ada di titik itu, renungan pagi ini untuk Anda. Bagaimana jika semua yang sedang terjadi bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi justru untuk membentuk Anda? Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena mungkin hari ini Tuhan sedang ingin berbicara secara pribadi kepada hati Anda. Saudara yang terkasih, seringkali ketika hidup terasa sulit, kita mudah mencari siapa yang salah. Kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan kadang diam-diam menyalahkan Tuhan. Namun firman hari ini mengingatkan kita pada sebuah kebenaran penting. Jika Tuhan mengizinkan goresan-goresan dalam jiwa kita, jangan terburu-buru mempersalahkan siapapun. Mengapa? Karena bisa jadi justru lewat proses itulah Tuhan sedang membentuk kita. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin jalan yang mudah, tetapi Tuhan kadang memakai jalan yang sulit. Kita ingin jawaban yang cepat, tetapi Tuhan kadang memakai penantian. Kita ingin kenyamanan, tetapi Tuhan kadang memakai proses yang menyakitkan. Namun satu hal yang perlu kita ingat, Tuhan tidak pernah salah dalam membentuk anak-anak-Nya. Dia tahu bagian mana dalam hati kita yang perlu dipulihkan, bagian mana yang perlu dilembutkan, dan bagian mana yang harus diubahkan. Karena itu, percayalah kepada Tuhan. Walaupun hari ini Anda belum mengerti apa yang sedang Ia kerjakan, tetaplah percaya. Terkadang respons terbaik di hadapan Tuhan bukanlah memahami semuanya, melainkan berkata dengan jujur, Tuhan, aku belum mengerti, tetapi aku percaya kepadamu. Itu adalah sikap hati yang lembut, saudara. Tanpa kelemah lembutan, seseorang sulit dibentuk oleh Tuhan. Apa itu kelemah lembutan? Kelemah lembutan bukan berarti lemah, bukan berarti tidak punya pendirian. Kelemah lembutan adalah hati yang mau diajar, hati yang tidak keras, hati yang tetap tunduk kepada Tuhan sekalipun sedang terluka. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Perhatikan, Paulus berkata kejarlah, artinya kelemah lembutan bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ini bukan bakat bawaan, ini bukan talenta alami. Ini adalah sesuatu yang harus diusahakan bersama Tuhan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 23, kelemah lembutan disebut sebagai buah roh. Buah roh berarti karakter yang dihasilkan ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Jadi, buah roh tidak muncul secara otomatis hanya karena kita berdoa. Buah roh bertumbuh melalui proses hidup, melalui respons kita terhadap setiap keadaan, melalui pilihan-pilihan kecil setiap hari. Saat disakiti, bagaimana respons kita?
Saat tidak dimengerti, bagaimana respons kita? Saat dikecewakan, apakah kita tetap menyerahkan hati kepada Tuhan? Disitulah buah roh sedang bertumbuh. Saudara, lemah lembut bukan berarti tidak pernah marah. Yesus pun pernah marah terhadap ketidakbenaran. Lemah lembut berarti kita mampu mengendalikan emosi sesuai kehendak Tuhan. Ada waktu untuk diam, ada waktu untuk berbicara, bahkan ada waktu untuk menegur dengan tegas. Tetapi semuanya harus dipimpin oleh Tuhan, bukan oleh ego, bukan oleh emosi yang meledak-dak. Karena itu, kita perlu belajar peka terhadap hati Tuhan. Lalu ada pertanyaan penting untuk kita pagi ini. Apa yang sedang memenuhi pikiran Anda? Karena segala tindakan selalu berawal dari pikiran. Dosa hampir tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Selalu ada benih yang tumbuh lebih dulu di dalam pikiran. Kebencian dimulai dari pikiran yang terus menyimpan luka. Iri hati dimulai dari pikiran yang terus membandingkan. Dendam dimulai dari pikiran yang terus mengingat kesalahan orang. Karena itu, menjaga pikiran adalah hal yang sangat penting. Jika pikiran kita dipenuhi firman Tuhan, kita akan memiliki damai sejahtera. Firman Tuhan membersihkan hati, menata ulang pikiran, dan memberi kekuatan untuk memilih yang benar. Saudara yang terkasih, mungkin hari ini Anda sadar bahwa Anda masih lemah, masih sering jatuh, masih sering gagal, masih sering salah mengambil keputusan, tetapi jangan berhenti bertumbuh, jangan berhenti berubah. Selama kita masih hidup, Tuhan masih bekerja. Allah jarang mengubah seseorang tanpa proses. Dia memakai peristiwa hidup, orang-orang di sekitar kita, bahkan masalah yang tidak kita sukai. Semua itu bisa menjadi alat di tangan Tuhan, termasuk dalam hubungan dengan pasangan, keluarga, atau orang terdekat. Mungkin ada kelemahan mereka yang sering melukai Anda. Namun ingat, kelemahan orang lain tidak harus menghancurkan hidup Anda. Justru di sanalah Tuhan sering melatih kasih, kesabaran, dan kedewasaan rohani kita. Orang yang sungguh mengasihi Tuhan akan belajar mengasihi sesama, karena kasih kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada manusia. Dan ada satu hal yang perlu kita jaga. Jangan pernah menganggap hidup jauh dari hadirat Tuhan sebagai hal kecil. Ketika seseorang mulai merasa tidak masalah hidup tanpa kedekatan dengan Tuhan, ia akan mudah menjadikan hal lain lebih penting daripada Tuhan. Itulah awal dari banyak kejatuhan rohani. Karena itu pagi ini, kembalilah dekat kepada Tuhan. Bukan besok, bukan nanti. Tetapi hari ini, datanglah dengan hati yang lembut. Izinkan Tuhan membentuk Anda. Walaupun prosesnya tidak mudah, percayalah, tangan yang membentuk Anda adalah tangan Bapa yang penuh kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ampuni kami jika selama ini kami lebih banyak mengeluh, menyalahkan keadaan, atau menyalahkan orang lain. Ajari kami memiliki hati yang lembut di hadapan-Mu saat kami tidak mengerti jalan-Mu. Tolong kami tetap percaya. Saat hidup terasa berat, kuatkan kami untuk tetap setia. Penuhi pikiran kami dengan firman-Mu supaya hati kami bersih dari kebencian, iri hati, dan kepahitan. Bentuk karakter kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Biarlah Roh Kudus menolong kami setiap hari untuk hidup dalam kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin langkah kami, jaga hati kami, dan dekatkan kami selalu kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum Anda meninggalkan video ini, izinkan saya mengingatkan satu hal. Jika renungan ini memberkati Anda hari ini, klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng sekarang juga. Mungkin bagi Anda itu hanya satu klik, tetapi lewat satu klik itu, semakin banyak jiwa bisa dijangkau dan dikuatkan oleh firman Tuhan setiap pagi. Tuliskan pokok doa Anda di komentar. Tuhan Yesus memberkati.